Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Cancer. Lebih tepatnya bacaan ini untuk melihat bagaimana situasi hubungan Cancer saat sekarang atau dalam waktu dekat dengan pasangan sahnya. Tetapi seperti biasa ya, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja Mari mulai situasi Cancer dengan pasangan sahnya. Jadi nampaknya gini ya, pasangan sahnya Cancer ini tuh kayak lagi belajar untuk tegaan gitu ya sama Cancer. Nah di situ, entah karena memang dia merasa dia sempat tersakiti hatinya gitu ya, dan dia tidak ingin lagi peristiwa yang hampir serupa sama dia alami lagi untuk di masa depan. Nah jadi untuk saat ini ada dengan sengaja gitu ya tindakan-tindakan dari si pasangannya Cancer ini yang memang dia lakukan dengan kesadaran gitu ya. Aku bikin kayak gini aja gitu ya. Memang maksudnya dia ya mungkin untuk mengajari Cancer gitu ya. Biar Cancernya jangan jahat kah gitu bahasanya dia gitu ya. Jangan ya tadi, jangan melakukan hal yang serupa sama lagi gitu loh. Ya, jadi mungkin sebenarnya dia nggak mau gitu. Tadinya dia nggak mau nyakitin Cancer. Tadinya dia di situ tuh nggak sampai hati gitu ya. Maunya dia ya ngomong sama Cancer ya pelan, lembut, penuh penghormatan di sana gitu ya. Dia yang kok kayak ya sebisa mungkin kalaupun terjadi kecekcokan dalam hubungan mereka bukan karena tanda kutip kegilaannya dia gitu ya. Bukan karena unsur kesengajaan gitu ya oleh dirinya gitu. Tapi untuk saat sekarang pertimbangan-pertimbangan atau ingin melakukan atau menunjukkan sikap yang seperti itu nampaknya lagi dia tahan gitu ya. Lagi menahan-nahan diri untuk bersikap tadi, tegaan tadi gitu ya. Dia bisa mendiamkan dengan cara dia bisa mendiamkan Cancer, bisa menolak kehadiran Cancer gitu, atau bahkan dia bisa ya mengacuhkan dan mengabaikan Cancer gitu. Karena ini ya kayaknya Cancer memang sempat mengabaikan dia, meninggalkan dia gitu ya, apalagi ya sesuai dengan judul kan. Di sini tuh Cancer berbagi cinta, berbagi hati dengan orang lain. Ya, nah jadi jangan-jangan sempet gitu ya Cancernya kalap buta gitu ya, lebih memprioritaskan yang lain, sehingga mengabaikan ya, memberikan rasa sakit, rasa kecewa kepada si pasangan sah gitu ya. Tapi ya di sini tuh mari lihat energinya Cancer memang sudah berubah gitu ya. Jadi yang tadinya dia kok kayak tidak peduli dengan si pasangan sah, mulai di situ tuh ada sikap kepedulian. Tadinya seperti itu gitu ya. Jadi udah nyakitin, katakan gitu ya, keliru nyakitin, terus mencoba berbuat baik gitu ya. Itu sempat ada dilakukan oleh Cancer. Tapi ketika Cancer coba untuk baik sama si pasangan sah ini, katakanlah ya, mencoba untuk membangun kembali situasi yang harmonis, situasi yang kondusif gitu ya. Tapi nampaknya di situ tuh pasangan sahnya Cancer kayak tidak menerima gitu ya, tidak menerima apa yang dilakukan oleh Cancer ya, tidak menyambut dengan baik gitu ya apa yang dilakukan oleh Cancer kepada dirinya gitu ya. Atau kan memang itu tuh karena kejadiannya sudah berkali-kali gitu ya, ada pola berulang dalam hubungan ini yang pola itu tuh bukan pola memberdayakan gitu ya, bikin hubungan menjadi lebih harmonis dan sebagainya, tapi justru yang mencederai ya,
kehormatan relationship ini, terutama kalau dia rumah tangga. Kan ada di situ tuh ikrar janji pernikahan yang diucapkan depan Tuhan, depan pemuka agama, depan orang tua, depan khalayak ramai. Itu kan satu janji yang patut untuk dihormati kan kayak gitu ya. Jadi mungkin ya sudah berulang-ulang kali terjadi merendahkan arti dari ikrar janji sehidup semati, menghargai, menghormati yang diucapkan ketika pernikahan itu. Jadi akhirnya si pasangan sahnya Cancer ini, alah kamu baik pun sama aku, ini nanti kamu gitu-gitu lagi. Soalnya jangan-jangan juga Cancer, soalnya ini kan bukan perselingkuhan pertamamu gitu ya. Atau ya apalah gitu ya, adalah sesuatu gitu ya. Misalnya Cancer ini tuh malas kerja gitu ya. Walaupun dia laki-laki, dia minta dibiayai gitu ya. Itu kan menyakiti si pasangan sah gitu ya, bikin pasangan sah capek, repot gitu ya. Merasa terkuras energinya dia, padahal bukan itu tugas dan tanggung jawabnya dia gitu ya. Nah, dan bukan hanya sekali Cancer minta untuk ditanggung jawab oleh si pasangan sah, sudah ceritanya udah berkali-kali mungkin di situ gitu ya. Nah, jadi ketika Cancer pun akhirnya bersikap baik kepada pasangan sah, sudah tidak yakin lagi ada maunya ini. Nah, dia baik-baikan ada kok itu motif tujuannya untuk kesenangan dirinya. Nanti aku kalau udah baik balik sama dia, nanti dia bertingkah lagi, nanti dia cari problem lagi, dia cari masalah lagi, dia susahin aku lagi, gitu ya. Nah disitulah akhirnya pasangan sahnya Cancer ini enggak. Jadi dengan sengaja dia menolak, yang tadi Mari bilang itu ya, dia tahu sikap penolakannya dia, sikap tertutupnya dia, mengabaikan kehadiran Cancer ini dalam hidupnya, ya pasti bikin Cancer tersinggung lah, sakit hati lah gitu ya. Tapi daripada dia yang sakit hati gitu ya, dia juga kan ya nggak mau bodoh dong. Apalagi ini kan udah jadi pola. Ini kan bukan pelajaran pertama, gitu ya. Sudah kali sekian gitu ya. Tentu dia nggak mau dong jatuh ke menderita rasa kecewa berulang-ulang kali, apalagi dari isu yang sama, dari kasus yang sama. Kan seperti itu. Dan memang kalau Mari lihat, Cancer ini tuh dia gini ya, sebenarnya dia sayangnya ini sama si pasangan sahnya ini, tapi egonya dia jauh lebih kuat, jauh lebih merajalela gitu ya. Jauh lebih mengontrol sikap dan lakunya dia gitu ya. Jadi sehingga itulah akhirnya membuat hubungannya Cancer sama si pasangan sah ini jatuh ke kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Kayak gitu ya. Cancer ini tuh berharap dia, kalau dia itu tuh walaupun dia gimana ya, walaupun dia banyak salahnya, walaupun dia banyak kurangnya, banyak kelirunya, walaupun dia mungkin menyadari bahwa dia jahat memang gitu ya sama si pasangan sah, tapi dengan naifnya Cancer di sini tuh bisa yang kayak ya maunya aku tuh dimaafin, maunya aku tuh ya diterima, aku tuh dimaklumi, aku tuh tetap disayangi oleh dia, aku tuh tetap dicintai oleh dirinya gitu. Gitu ya, orang yang ngejahatin tapi berharap tidak dijahatin. Begitu untuk saat sekarang energinya Cancer ya. Jadi Cancer di situ tuh yang setelah dia mencoba untuk beberapa saat gitu ya, menarik perhatian si pasangan, membuat si pasangan yakin dan percaya kepada dirinya, tapi cepet dia itu tuh kayak putus asa gitu. Maksudnya bukan cepet putus asa sih, tapi yang kayak udah deh gitu ya. Maunya dia cukup dia pujuk rayu 1, 2, 3 kali ya sudah gitu ya, cukup dia rayu 1, 2 hari ya sudah. Habis itu si pasangan sah
langsung lembut lagi, sayang lagi, apalagi sama dia, hubungan bisa mencair lagi gitu ya. Sikap si pasangan menunjukkan bahwa si pasangan itu menyayangi dia lagi gitu ya, maunya dia gitu. Jangan dia repot-repot, jangan dia sampai harus bersusah payah gitu ya. Challenge untuk menunjukkan rasa sayangnya dia kepada si pasangan, dia tidak mau terima ya, dia tidak mau jabanin gitu ya. Karena memang kalau mari lihat untuk saat ini rasa sayang memang ada ya. Rasa sayang itu tuh mungkin, tunggu dulu, kita lihat dulu ya, apakah memang ada rasa sayang itu. Oh ya, rasa sayang itu tuh memang di situ tuh ada ya, sempat ada, tapi makin kesini makin berkurang gitu ya, makin berkurang rasa itu ya di dalam hatinya Cancer kepada si pasangan sahnya ini. Nah, di situ ya. Jadi ya untuk saat ini hubungan mereka lebih banyak mari lihat itu tuh tidak ada interaksinya. Ya walaupun katakanlah ya mereka berdua ini tuh masih tinggal di satu atap, di bawah atap yang sama gitu ya. Bahkan mungkin masih tapi ini tuh kayaknya udah pisah ranjang ini. Gitu ya. Masih tetap tinggal satu rumah, tapi yang satu menghuni ruangan depan, yang satu di belakang gitu ya, yang satu ada di ruangan atas, yang satu ada di ruangan bawah kayak gitu ya. Nampaknya ada pisahnya di sini, mari lihat ya. Bukan hanya pisah secara batin, tapi ada juga secara lahiriahnya pun nampaknya di situ tuh terpisah. Nah, di sana ya. Jadi ya untuk bercakap-cakap ya, berinteraksi sebagaimana sepasang partner hidup gitu, nampaknya sedang tidak terjadi untuk saat ini atau dalam waktu dekat gitu ya. Di sini bisa tuh nanti Cancer mau agak kesel gitu ya melihat sikapnya si pasangan ini ke dia ya. Jadi dia pun bisa membalas si pasangan sahnya ini. Oh, kamu cuekin aku ya, aku coba ngajak kamu ngobrol, aku coba ngajak kamu bercanda, aku coba ngajak kamu bermesraan, tapi kamu nolak aku. Oh gitu ya, ya udah kamu mau ini tuh balas-balas dendam gitu ya. Udah aku tinggalin rumah aja biar sekalian kamu di situ kesepian, biar sekalian kamu gitu ya. Tahunya Cancer ini bahwa si pasangan ini tuh hanya perlu sedikit lagi untuk dia luluhkan. Tapi yang kata Mari tadi, ego lebih kuat, lebih kenceng di situ ego. Gitu ya. Namanya ego itu tuh akan ya kepada orang lain, ego itu tuh dia tidak peduli. Ya, ego diri. Semua ego dirinya manusia itu tuh pasti akan membawakan si manusia itu tuh untuk tidak mempertimbangkan orang lain, tidak mau peduli sama keadaan orang lain. Dimatikan oleh si ego empati dan simpati itu. Ini ego negatif ya. Ego negatifnya Cancer lagi mempengaruhi Cancer banget gitu ya. Walaupun dia ngerti bahwa sedikit lagi dia mempujuk rayu gitu ya, menunjukkan sisi kebaikan dirinya, ini hubungan bisa berlanjut dengan langgeng, dengan baik. Dia kayak yang berubah sajalah dia gitu ya, tahu diri ajalah dia bahwa dia banyak salahnya, dia banyak kelirunya, telah membiarkan si egonya dia itu tuh mengambil alih sikapnya dia, tindakannya dia yang ya akhirnya bikin kekacauan. Walaupun dia tahu itu ya, tapi dia kayak nggak mau tahu juga, dia kayak nggak berusaha juga untuk menertibkan dirinya dia ya karena tadi memang rasa sayang itu tuh makin lama memang makin berkurang gitu ya, dan sebentar lagi ini tuh bisa menghilang ini. Tapi walaupun demikian kayak kata Mari tadi, walaupun dia bisa berkurang bahkan menghilang rasa sayangnya kepada si pasangan sahnya ini, tapi
dengan konyolnya dia itu tuh yang kayak, tapi aku itu tuh maunya tetap ya disayangi sama dicintai oleh si pasangan sahku ini, gitu ya. Sebrengsek-brengseknya aku, gitu ya. Tapi aku itu tuh tidak ditinggalin sama dia, tidak dibenci sama dia, gitu ya. Bahwa ya cepat atau lambat dia tumbuh semakin besar, semakin banyak rasa cintanya dia untuk aku, gitu ya. Jadi ini tuh kayak dia ngasih racun ke sebuah tanaman, tapi berharap tanaman itu berbunga, berbuah lebat. Gitu ya gambaran Cancer ini. Ya, bagaimana mungkin itu terjadi, karena di sini tuh pun mari lihat ya, setidaknya untuk saat sekarang pasangan sahnya Cancer ini tuh akan mendidik dirinya dia ya, biar dia bisa move on sajalah dari hubungannya dia dengan Cancer ini. Walaupun dia cinta, walaupun dia sayang, tapi dia nggak usah lagi lah nyari-nyari alasan untuk kembali rujuk, untuk kembali bersama, untuk membiarkan dirinya menumbuhkan, memperbanyak, memperbesar, memperdalam rasa cintanya dia ini tuh kepada Cancer. Ya, jadi saat ini tuh mari lihat pasangan sahnya Cancer itu tuh bisa yang kayak, walaupun dia tidak akan ya, mari rasa dia mungkin saja dia tidak akan mengajar diri dia untuk membenci Cancer. Tetapi untuk tidak menganggap bahwa Cancer ini patut untuk dipertimbangkan sebagai pasangan, nah itu nanti dia yang kuat ya, energi pasangannya Cancer. Gitu. Nggak usah lagi dicari-cari sisi baiknya Cancer, nggak usah lagi dicari-cari alasan untuk bersama, nggak usah. Nanti dia akan seperti itu. Gitu ya. Dikuat-kuatkan sajalah hati ini tuh untuk melepaskan, meninggalkan, move on, bergerak menjauh gitu ya dari Cancer ini. Lebih cenderung ke arah situ maksud dan tujuan si pasangan sahnya Cancer ini membawakan diri dia sendiri ya. Oke, baik. Dalam bacaan hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries, Taurus, Gemini, Scorpio ada di sana. Berikut ada energi dari Capricorn, energi dari Libra, menutup pembacaan kita kali ini. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.